warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmat Laila dengan NIM 12110342882 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode pendidikan Islam dalam perspektif filosofis untuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Ibu Mariatul Hikmah, SPD, MPD. Di antara pendekatan yang digunakan dalam kajian pendidikan Islam dalam perspektif filosofis antara lain adalah yang pertama, pendekatan spekulatif, yaitu memikirkan, mempertimbangkan, juga membayangkan dan menggambarkan tentang suatu objek untuk mencari hakikat yang sebenarnya. Pendekatan ini juga sering disertai dengan ungkapan spekulatif kontemplatif. Yang kedua, pendekatan nilai. Teknik pendekatan normatif dimaksud untuk berusaha dalam memahami nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan manusia dengan pendidikan. Yang ketiga, pendekatan konsep. Dimaksud juga dalam pengertian tangkapan seseorang terhadap suatu objek. Setiap orang mempunyai pengertian atau tangkapan yang berbeda-beda mengenai hal yang sama, tergantung sudut perhatiannya, keahliannya, dan kecenderungan masing-masing dalam sistem filsafat. Yang keempat, pendekatan ilmiah, yaitu analisis ilmiah yang terhadap realitas kehidupan sekarang yang aktual. Pendekatan ini sasarannya adalah masalah-masalah kependidikan yang aktual yang menjadi problem masa kini dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Dapat dideskripsikan dan kemudian dipahami dalam permasalahan-permasalahan hidupnya yang berkembang dalam masyarakat dan dalam proses pendidikan serta aspek yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kelima, pendekatan historis, yaitu mengambil pelajaran dan peristiwa dengan kejadian masa lalu. Suatu kejadian atau peristiwa dalam pandangan kesejarahan terjadi karena hubungan kausalitas dan terjadi dalam suatu setting kondisi di waktunya sendiri-sendiri. Yang keenam, pendekatan tauhid adalah pendekatan ini didekatkan dengan filsafat. Pendekatan Islam merupakan konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber atau berlandasan ajaran Islam sehingga kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim. Jadi dapat disimpulkan pendekatan ini dihasilkan dari hasil pemikiran secara mendalam, menyeluruh, radikal, terjadi dan universal yang hasilnya menjadi pedoman dan arah dari perkembangan ilmu-ilmu yang bersangkutan. Yang selanjutnya tentang metode pendidikan Islam dalam perspektif filosofis sangat beragam, namun tetap memuat aspek keislaman. Semuanya dirumuskan berdasarkan filsafat, sehingga tersusun sedemikian rupa yang mana hasilnya menjadi pedoman dan arah dari perkembangan ilmu-ilmu yang bersangkutan. Sama seperti dengan merumuskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pendidikan Islam. Ada beberapa metode pendidikan Islam yang telah disyaratkan dalam Al-Quran dan Hadis yang terdiri dari yang pertama, metode cerita atau ceramah. Merupakan metode yang banyak ditemukan dalam Al-Quran yang berisi kisah, kesejahteraan atau peristiwa yang pernah terjadi seperti peristiwa kepemimpinan, kezaliman, keteguhan iman, dan perjuangan pendidikan, kerusakan dan kehancuran suatu bangsa dan lainnya sebagainya. Semua kisah serta peristiwa diungkapkan dalam Al-Quran dalam rangka sosialisasi, internalisasi, esensi, muatan material untuk diambil manfaat dan hikmah dan kegunaannya. Yang kedua, metode diskusi. Tanya jawab dan dialog. Metode diskusi yang tanya jawab dialog merupakan metode yang banyak digunakan dalam Al-Quran. Yang ketiga, metode perumpamaan, yaitu metode yang menggambarkan kemampuan analisis dalam rangka menemukan makna. Yang keempat, tentang metode simbolisme verbal adalah metode yang menggunakan kemampuan analisis sekaligus pula membiasakan para murid mengembangkan kemampuan analisisnya karena pembelajaran diberikan dalam bentuk simbol-simbol yang verbal sehingga memerlukan pemahaman. Yang kelima, tentang metode hukuman atau ganjaran. Metode ini adalah metode yang digunakan dalam Al-Quran guna memberikan motivasi kepada umat manusia untuk melakukan yang baik dan memberikan ancaman hukuman atau sanksi terhadap mereka yang melakukan perbuatan jahat atau kesalahan. Yang keenam, tentang metode demonstrasi, itu metode mengajar dengan cara memperlihatkan atau memperagakan suatu kegiatan dengan menggunakan alat atau media pembelajaran
sehingga mudah dipahami oleh peserta didik bagaimana proses tersebut berjalan.